Assalamualaikum, hai sahabat berkebun. Kembali lagi di Kebun Zulbahani, kebun sayur dan buah organik di balkon. Sahabat, kali ini di Karawang rada mendung ya, kita bisa melihat seperti ini. Nah, alhamdulillah. Gimana kabarnya sahabat? Semoga kabarnya baik ya semuanya. Nah sahabat, ngebon kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari saudara kita @hamka nst h4v. Cerita dong suka dukanya di awal berkebun dengan segala kegagalannya, agar kami bisa terus berjuang dengan kegagalan berkebun yang kami mulai terapkan, Mbak. Baiklah sahabat, berkebun itu sesuatu yang menyenangkan ya, kita itu senang gitu kan ya. Nah karena kita sudah senang, jadi insya Allah semuanya akan mudah ya. Sahabat, kami memulai berkebun di balkon rumah itu akhir 2023. Nah sebelumnya ini adalah balkon kosong ya sahabat, tapi sekarang alhamdulillah sudah full dengan tanaman sayur dan buah ya. Perjalanan menuju seperti ini itu sekitar 1,5 tahun ya sahabat. Alhamdulillah berjalan dari nol sekarang jadi seperti ini, berawal dari lantai semen seperti ini ya sahabat. Sekarang jadi seperti ini, jadi kebun sayur rumahan ya sahabat. Alhamdulillah sekali. Baik, biar lebih semangat, kita awali dengan yang bahagia-bahagia dulu aja ya. Nah, sukanya berkebun di balkon itu apa sih ya? Sukanya berkebun di balkon itu yang pertama, kita bisa mengetahui pupuk yang kita pakai itu apa saja, kemudian pestisidanya apa saja gitu ya. Apalagi dengan perawatan secara organik, kita menggunakan bahan-bahan yang organik, insya Allah aman untuk ini ya, ke tanaman juga aman. Kemudian kita bisa menjaga tanaman, manusia dan lingkungan dari zat kimia yang bisa mengandung residu yang berbahaya ya sahabat. Nah karena kita organik, insya Allah aman ya sahabat ya. Dengan berkebun di rumah, kita bisa mendapatkan sayuran yang sehat, sayuran yang segar ya. Kita ini seneng banget ya, misalnya pas kita butuh, kita tinggal datang ke balkon, kita petik-petik. Nah seperti itu. Dengan berkebun sendiri itu kita tidak takut ya. Nah kita tidak takut untuk langsung mengkonsumsi dari ini ya, kita petik nih, kita petik, kita langsung makan. Ini sobat nih buncisnya, alhamdulillah ini enak banget. Nah ini enaknya berkebun di balkon itu seperti ini. Saya sering seperti ini ya. Ini tuh buncis masih muda, ini petik langsung makan itu enak banget sahabat. Rasanya tuh manis banget, enak. Saya senang banget gitu ya. Kita tuh tidak takut ya, tidak takut mengandung bahan kimia berbahaya. Jadi petik, kita langsung makan deh ya sahabat ya. Dengan berkebun di balkon itu kita bisa mengurangi limbah rumah tangga ya sahabat, baik itu limbah organik maupun limbah anorganik. Limbah organiknya kita bisa manfaatkan sebagai pupuk. Ini adalah contoh dari limbah organik. Ini adalah air cucian beras, air cucian ikan, air rendaman. Air rendaman ini ya sahabat, misalnya kita ngerendam atau ngerebus telur tuh bisa tuh ya, air rendaman atau air rebusan telur, air rebusan mie, air rebusan sayur kita kumpulkan ya sahabat. Nah ini nanti kita bisa manfaatkannya untuk sebagai penyubur tanaman. Dan untuk limbah kayak kulit buah, sayur yang sudah tua pun kita bisa juga untuk penyubur tanaman ya sahabat, dengan cara dikompos ya.
Dan ini juga POC saya ya sahabat. Ini itu, wow, ini isinya itu air cucian beras yang saya campur dengan kulit bawang, kulit sayur ya, limbah-limbah dapur organik saya masukkan ke sini juga. Kemudian susu yang sudah kadaluarsa saya juga masukkan ke sini ya sahabat. Nanti kita bisa manfaatkannya untuk pupuk penyubur tanaman. Dan untuk limbah anorganiknya pun seperti ini, kita manfaatkan bekas galon sebagai tempat untuk menanam. Kalau ini styrofoam bekas untuk menanam juga ya sahabat. Kalau sebelah sana adalah bekas keranjang buah, kita bisa manfaatkan sebagai tempat untuk menanam. Di sini juga ada bekas lemari. Nah, ini juga bekas jemuran, saya manfaatkannya sebagai ajir untuk tanaman buncis. Dan ini juga rak yang saya pakai ini adalah rak bekas ya sahabat. Nah, ini bekas dagangan punya teman saya yang dijual, saya beli untuk memanfaatkannya sebagai tempat untuk seperti ini, pot-pot saya nih, pot-pot sayuran. Kemudian sukanya berkebun di rumah itu adalah media atau tempat untuk bereksperimen ya sahabat. Contohnya ini, sebelumnya saya ini belum pernah yang namanya makan tanaman sayur sawi samhong, tapi setelah berkebun di rumah saya coba tuh, wah ternyata sawi samhong itu rasanya enak ya. Karena cocok jadi saya tanam lagi dan lagi. Kemudian ini pakcoy juga sama ya, pakcoy itu enak sekali. Kemudian saya menanam ya, alhamdulillah suka banget ya. Dan karena nanamnya banyak, setelah saya rasa cukup untuk sendiri, dibagi ke tetangga juga sudah, saya mencoba untuk berjualan ya. Alhamdulillah di sini banyak peminatnya. Pakcoy, cesim juga sama ya sahabat. Selada. Saya juga menanam lobak ya sahabat. Gimana, lucu banget ya ini, masya Allah lobaknya. Tuh, nah dia tuh ke atas ya berbuahnya ya. Nah, masya Allah senang banget. Ini juga lobak. Nah, tuh masya Allah gemes banget ya lihat seperti ini tuh. Rasanya senang banget ya, apalagi baru pertama kali nanam dan bisa berhasil itu senang banget. Pakcoy ungu yang cantik. Dan masih banyak lagi ya sahabat. Dan yang pasti sukanya berkebun di rumah itu, kita bisa menjadikan kebun kita itu sebagai tempat healing yang sangat menyenangkan. Salah satu tempat healing yang menyenangkan di rumah ya sahabat. Kegagalan di awal berkebun itu, awalnya sempet down ya sahabat. Gimana ini gagal? Dulu tuh awal berkebun saya itu nanam tanaman cabai ya sahabat. Tanaman cabai. Untuk tanaman cabai sendiri itu kan biasanya lebih riskan ya, lebih jelimet perawatannya. Dan awalnya itu biasanya pas itu daunnya menguning ya sahabat. Saya sempat khawatir kan, dari daun yang hijau tiba-tiba menguning. Aduh ini gimana? Terus solusinya gimana ya? Nah saya cari-cari tuh solusinya tuh seperti apa. Karena saya sendiri kan berkebun di balkon ini adalah berkebun secara otodidak ya. Nah, nggak ada latar belakang tentang pendidikan tentang pertanian ya, tapi saya senang dengan berkebun. Nah saya cari tuh gimana cara menyelesaikannya. Kita bisa mencari solusinya di media sosial ataupun di grup-grup pertanian ya. Misalnya kalau tanaman cabai tuh grup petani cabai. Nah seperti itu biasanya kadang-kadang suka ada tuh, kalau kita tanya suka mereka tuh menjawab ya. Nah ternyata pas daun kuning itu, si cabai itu, daun menguning itu bukan daun tua doang ya sahabat, dia tuh menguning semua tuh daunnya. Setelah dicari tahu, ternyata penyebab dari daun menguning itu karena kurang nutrisi. Setelah itu saya gempur tuh dengan nutrisi-nutrisi. Akhirnya setelah
sebulan daunnya bisa menghijau lagi dan bisa berbuah dengan baik lagi. Tips bagi pekebun pemula, yang pertama kita cari tanaman yang mudah ditanam dulu ya. Untuk pemula itu biasanya dulu pas awal berkebun itu dulu saya tanam kangkung, bayam, karena tanaman tersebut itu mudah ditanam dan juga cepat panennya ya sahabat. Kemudian saat kita mengalami kegagalan, kita jangan takut untuk bertanya ya, untuk mencari solusinya ya sahabat. Jangan langsung down. Berkebun itu ya seperti ini, mengasihkan sekali ya. Ya namanya usaha pasti nggak mulus-mulus terus ya, kadang ada hambatan-hambatannya, ada kegagalan-kegagalannya. Nah dari kegagalan tersebut menjadikan kita lebih kuat lagi, lebih ngerti, oh ya ternyata seperti ini, oh ya ternyata seperti ini ya. Jadi media untuk pembelajaran kita selanjutnya agar kita lebih baik lagi ke depannya. Jika gagal, kita coba lagi, gagal lagi, coba lagi, terus masih menemui kegagalan, coba lagi. Sampai kapan mencobanya? Sampai kita berhasil ya sahabat. Yang saya alami pun sama ya. Ini adalah tanaman kale. Saya beberapa kali semai kale itu gagal terus ya. Nah tanya ke teman-teman kan yang sudah punya tanaman kale, itu gimana sih kale nanamnya, apakah dari biji atau tanam dari beli yang sudah jadi gitu. Mereka jawabnya nanam itu dari biji ya. Tapi kok saya gagal terus ya, kenapa? Tapi alhamdulillah setelah sekian kali gagal semai, akhirnya saya juga bisa ini ya, menumbuhkan kale seperti ini, alhamdulillah. Dan yang terpenting adalah nikmatilah prosesnya. Happy gardening. Bonusnya kita panen yuk. Oh, Masya Allah. Wow, Masya Allah, besar banget sahabat, Masya Allah.
Alhamdulillah ya, untuk bonus panennya kita panen kale, ini cailan, ini cesim ya, yang sawi cesim atau sawi yang di mie ayam. Kemudian ini ada bayam juga. Kemudian ada pakcoy, ada daun bawang, seledri, buncis, terong, tomat, dan juga lobak ya sahabat. Alhamdulillah. Gimana sahabat, tertarik bukan untuk ngebon di rumah? Terima kasih ya sahabat untuk yang sudah support, yang sudah menonton. Thanks for watching. Jaga iman, jaga imun, jaga kesehatan. See you next time. Jangan lupa berkebun ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.